Tidak ada sejak Soeharto jatuh, demo-demo di depan istana, demo di depan DPR, ini hanya berhadapan dengan pagar. Dihinakan Sandra, terlalu lama dipasung oleh harapan-harapan palsu yang berulang-ulang dan mengecewakan. Intinya kita tidak suka dengan kecurangan, tidak suka dengan negara ini otoriter kembali, tidak suka kalau ada pemimpin yang memimpin itu dengan orkestrasi kecurangan yang luar biasa. Yang tidak pernah jangan-jangan di pasar-pasar umum ya melihat petani dan lain sebagainya, tahu-tahu dia mewakili kita karena ada duitnya, karena dia bagian dari partai, dia bapaknya ketua partai atau lain sebagainya itu sudah jadi. Nah yang seperti ini ya uang atau hubungan nepotisme dengan partai membuat kita kehilangan wakil yang sebenarnya kita mau. Nah inilah diperlukan oposisi. Jadi sebetulnya yang seharusnya ada pemerintah dan kemudian ada pengontrolnya sama-sama digaji oleh rakyat, kemudian ada kehakiman. Nah kalau ketiganya ini dengan uang bisa dibeli kemudian disatukan dalam satu tangan, maka kita kehilangan negara kita. Itu yang menyebabkan kita perlu bangkit bersama-sama. Saya senang karena yang hadir di sini adalah anak-anak muda. Ya. Kalau anak-anak muda berarti kita punya harapan yang besar untuk memperbaiki negara ini. Pak, tadi kemarin Pak Sudirman Said mengatakan bahwa ini mendengarkan bisik katanya nantinya akan terjadi koalisi pemerintahan raksasa dan hanya 1-2 partai saja. Ya itu rencana-rencana yang dibuat di luar pengetahuan kita ya. Kita tidak tahu. Ada orang-orang yang sudah terlanjur berada di posisinya itu, kemudian ya di luar pengetahuan rakyat. Rakyat sebetulnya menginginkan mereka menjaga kepentingan rakyat, ya baik oleh serangan militer maupun serangan usaha ya. Ini sekarang kalau pemerintah kita yang kita angkat ini, yang kita pilih setelah 5 tahun kita mengalami ini ya, terus kita pilih, kemudian dia cuma menjadi downline dari negara-negara besar. Dia cuma memasarkan produk-produk negara-negara besar sehingga industri kita mati. Nah, maka ini diperlukan oposisi dan jangan main-main dengan kesepakatan-kesepakatan di luar yang diinginkan rakyat. Tapi kalau soal koalisi besar itu lo mandang itu akan terjadi atau enggak kalau melihat sekarang? Kalau melihat gejalanya ya itu semua bisa saja. Kita lihat ya, Jokowi kehilangan PDIP, ya seolah-olah lepas dari PDIP. Tapi dia bisa ambil 8 partai. 8 partai sebagian besar, ini partai besar ya, Golkar bekas penguasa parlemen ya selama masa Soeharto. Kemudian dia terus runner up. Ini bisa diambil alih dengan gampang, dengan menyandra ketua umumnya. Partai-partai lain juga mengalami hal yang sama. Jadi kalau ada kesepakatan-kesepakatan yang nanti akan merugikan rakyat, dan rakyat sudah biasa ya, rakyat tidak mengerti apa-apa. Rakyat ini harus diwakili oleh kaum intelektualnya, oleh kalian, oleh wartawan, oleh semua orang yang berpendidikan lebih baik dari rakyat ini. Baru rakyat ini bisa aman. Rakyat tidak mengerti apa yang dituntutnya. Ketika dia tidak mampu menyekolahkan anaknya, ya, dia DO. Dia sudah lepas begitu saja. Ketika tidak mampu bayar kos anaknya yang sudah kuliah, anaknya itu DO. Kemudian siapa yang mengambil hak mereka? Nah di sini saya menulis roadmap masa depan Indonesia, jalan pintas mencegah revolusi sosial. Itu antitesis dari konsep yang diberikan oleh IMF yang membuat kita jadi 3-in-1. Pusat bahan baku murah, pusat tenaga kerja murah, dan pasar yang besar bagi segala macam produk mereka, termasuk produk intelektual seperti LGBT, kebencian pada agama dan lain sebagainya. Ini masuk sini lewat produk-produk seperti ini, lewat konsep-konsep yang diberikan oleh negara lain, oleh lembaga-lembaga besar. Saya bikin antitesisnya
ya yang beredar 2015, tapi itu sekarang sudah tidak ada di toko buku manapun, habis sudah. lain, yaitu jalan kritik tegas kepada penyelenggara kekuasaan terhadap partai politik tanpa menggunakan cara-cara yang destruktif dan anarkis. Jadi sebenarnya ini forum biasa saja. Adapun dalam konteks kekinian, sikap kita jelas. Siapapun yang terpilih menjadi presiden, Anies Baswedan, Ganjar maupun Prabowo, kami akan berdiri di luar dengan jarak yang sangat jauh terhadap kekuasaan dan mengambil sikap oposisi. Ini bukan sesuatu yang baru, tapi ini habitat kami, ini tempat kami. Dan untuk konteks ini kita akan tidak mundur. Dan sekali lagi saya pastikan siapapun kelompok kritis, kelompok independen yang mungkin bergabung di rumah kecil spot ini adalah orang-orang yang tidak terikat oleh perbudakan politik, hierarki kekuasaan. Dia adalah orang merdeka dengan menggunakan semua sarana kecerdasan intelektual dan moralitas untuk berpartisipasi di jalur konstitusi. Nah, harapan kami ini semoga pesan ini terkirim ke ruang publik. Kita ingin jalan dengan sumber daya politik lain. Jadi kita sudah kaji, tidak ada sejak Soeharto jatuh, demo-demo di depan istana, demo di depan DPR, ini hanya berhadapan dengan pagar. Dihinakan, seolah-olah ini bukan negara, ini satu ruang peternakan manusia dengan label demokrasi. Nah, kami memilih cara-cara forum, jaringan virtual yang memiliki skala luas dengan kemampuan berpikir substansi, mengirim pesan-pesan kritik terhadap kekuasaan kepada Anies Baswedan, kepada Prabowo dan Ganjar. Kalau dimungkinkan adanya jalan rekonsiliasi yang dapat meletakkan prinsip untuk membangun sebuah negara dalam prinsip-prinsip kebersamaan, maka silakan saja itu dilalui. Karena itu dinamika politik yang biasa. Tetapi kalau tidak ada kompromi dan bermain-main dengan isu hak angket, isu-isu perjuangan kecurangan di MK yang berujung nanti tidak memiliki kejelasan, dengan mengambil sikap oposisi, maka umumkan platform oposisi apa yang diinginkan oleh Anies, oleh Ganjar, dan partai-partai pendukung. Sehingga rakyat ini tidak disandra terlalu lama dipasung oleh harapan-harapan palsu yang berulang-ulang dan mengecewakan. Tinggal beberapa saat lagi, tanggal 20 Maret, memang akan diumumkan. sejauh mana sekarang ini adanya informasi? Jadi menurut saya, di spot ini kita menarik diri dari semua kesepakatan politik dan kendali partai politik. Kita independen, kita murni modal, kita morality, kita percaya kekuatan intelektual, percaya civilized digital sebagai basis dasar kemutahiran gaya politik baru. Orang-orang spot tidak akan ditemukan turun di jalan untuk demo pagar istana, demo pagar DPR. Bang, Itu hasil kira-kira. dari spot ini apakah bentuk petisi atau mungkin surat terbuka atau Ya gimana? kita umumkan dulu ini sikap kita. Kita bukan bagian dari tarik menarik. Kemudian sumber daya yang tersedia akan satu persatu kita undang untuk melakukan kontemplasi terhadap proses demokrasi. Saya hadir di sini dengan satu pemikiran bahwa perjuangan kebaikan itu harus didukung, ya. Jadi kita butuh sekelompok orang yang berpikir beyond dari kekuasaan dan posisi. Jadi kekuasaan, uang, dan posisi politik. Kita menginginkan orang yang berpikir terus waras, berani mengkritik, dan kemudian mengambil sikap bahwa yang tidak benar, yang benar kita benarkan. Nah, mungkin di antara kita, karena ini baru kan, kita belum pernah bertemu sebelumnya, jadi ini spontanitas dari pikiran masing-masing. Tapi intinya kita tidak suka dengan kecurangan, tidak suka dengan negara ini otoriter kembali, tidak suka kalau ada pemimpin yang memimpin dengan orkestrasi kecurangan yang luar biasa. Nah, kita ingin negara ini normal dalam berdemokrasi, ya, karena suhada demokrasi tahun 98 itu jangan-jangan belum habis air mata keluarganya, tapi tiba-tiba kita sudah kembali regresif dan otoriter kembali. Nah, ini yang kita terus perjuangkan. Mumpung masih ada room, masih ada ruang yang tersisa. Kalau sudah tidak ada ruang lagi, berdiri begini pun kita sudah tidak bisa lagi. Nah, ini yang kita akan cegah. Jangan sampai kemudian perilaku kekuasaan dari tahun ke tahun akan sama. Oh, kalau begitu untuk menang tidak perlu kita berdemokrasi. Untuk menang yang paling penting kumpulkan pundi-pundi dan kita bayar rakyat, kita bayar lembaga survei
kita bungkam orang, kita gunakan state aparatus dan lain sebagainya, maka kita akan menang. Waduh, kalau begitu caranya, maka Indonesia tidak akan pernah lagi menjadi negara demokratis. Itu makanya saya concern ke sini. Hanya memang nanti tentu kita harus bicara ya di antara teman-teman ini, karena misalnya saya walaupun datang ke sini sebagai pribadi, saya juga tergabung dalam tim hukum nasional 01 misalnya. Secara profesional saya masih menyiapkan kecurangan-kecurangan itu untuk dibawa ke forumnya, entah nanti angket, entah nanti DPR, entah di jalanan dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah kita saling menguatkan saja. Jadi mudah-mudahan tidak berbeda untuk hal-hal yang prinsip, tapi kalau hal-hal yang tidak prinsip, saya kira dinamika politik, dinamika aktivis biasa saja ya.